Sebelum kita memulai ceramah ini, Bapak Ibu, para peserta, kami ingatkan kembali untuk selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan selama Zoom meeting kita berlangsung. Dan baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada Bapak, kami persilakan Pak dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Horas, menjua-jua, jua-jua Yahoo, ahoy. Sudah pada sarapan, Bapak Ibu? Tolong, di unmute dulu. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Pagi, Bapak. Belum, Pak, belum. Selalu, Pak. Ya, sempat tadi, Pak, karena hujan, Pak. Sudah, Pak. Sudah sarapan, Pak. Udah makan kami, Pak. Udah sarapan. Sudah sarapan. Ngopi udah. Ngopi Hujan belum, Pak? di sini, Pak. Hujan. Ngopi belum, Pak? Nggak sempat tadi, Pak, hujan. Tapi nggak boleh, Pak. Ya nantilah ngopinya. Atau enggak sebelum apa tadi ngopi maunya. Jangan lupa ngopi ya. Siapa? Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan masuk di kegiatan ceramah profesionalisme core value berakhlak ya. Kalau dengar berakhlak tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, dan itu sering kita lihat ya, ada flyer-flyer itu menjadi penyemangat kita, tagline kita selaku ASN ya, ASN berakhlak. Nanti kita akan banyak bercerita seputaran itu, dan tentu juga yang terkait dengan profesionalisme ASN ya. Kita dituntut untuk profesional ya, sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, maka kita harus tahu apa itu profesional, apa profesionalisme ASN, dan bagaimana prinsip-prinsip profesionalisme dan bagaimana penerapannya di dalam pekerjaan kita selaku ASN, Bapak Ibu ya, selaku P3K di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, kita sama di dalam undang-undang sebagai seorang ASN ya, baik kami PNS maupun Bapak Ibu P3K, sehingga perlu memahami yang terkait dengan profesionalisme ASN. Saya akan mulai langsung saja yang kita awali dengan tentunya bagaimana sih arahan dari secara nasional ya, tentunya dari Bapak Presiden terkait dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintah ya, atau kita sebut dengan reformasi birokrasi, tentunya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, yang tentunya akan sangat terkait dengan bagaimana upaya untuk peningkatan layanan publik. Yang pertama, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita harus responsif terhadap birokrasi ya. Artinya kita tidak boleh, atau prosedur yang SOP yang kita susun ya di dalam proses administrasi, contohnya itu tidak boleh menyulitkan masyarakat, tidak boleh kemudian birokrasi itu mempersulit ya, tapi justru bagaimana birokrasi itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat mudah, cepat ya, adaptif juga, dan tentunya ada kepastian layanan ya, ada kepastian layanan sehingga mereka betul-betul merasakan pelayanan publik yang baik. Lalu percepatan implementasi kebijakan. Ini kebijakan terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat ya, kemudian provinsi tentu mengacu kepada kebijakan pusat, menyusun kebijakan di daerah ya melalui program-program prioritas kepala daerah ya, yang sekarang kita implementasikan di dalam tugas pokok dan fungsi kita masing-masing.
Ya, percepatan implementasi kebijakan ini perlu karena kebijakan tentu dasar untuk kita melaksanakan tugas, ya, mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, kemudian kebijakan di level provinsi. Ini menjadi penting bagaimana kebijakan itu kemudian kita lakukan dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, penguatan koordinasi antar lembaga. Ini sinergi, ya, kolaborasi, ya, baik kementerian di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Untuk apa sinerginya? Bagaimana mensukseskan program prioritas yang telah ditetapkan baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi penguatan koordinasi, ya, sinergi antar lembaga ini penting. Ya, bukan hanya sinergi di lingkup internal organisasi Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang ini banyakan guru tadi, Bu Iya, Pak. Yolinda, ya. Kalau banyakan guru berarti Bapak Ibu ini sekarang berarti bekerja di dinas di bawah kendali dinas pendidikan, ya. Lalu yang berikutnya setelah penguatan koordinasi ada efektivitas alokasi anggaran. Ya, bagaimana penggunaan anggaran daerah itu efektif untuk mendukung program prioritas, ya, program prioritas Bapak Gubernur, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung atau kegiatan yang tidak penting, ya, tapi lebih mengutamakan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat. Ini menjadi tentunya setelah ada surat yang mengamanatkan kita untuk melaksanakan efisiensi dari sisi anggaran, ini menjadi prioritas. Bagaimana kita menggunakan anggaran itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Yang berikutnya, kelima, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran. Ini menjadi penting, ya, karena ini fungsi pengawasannya ada di sini. Ya, bagaimana memastikan tidak ada kebocoran anggaran, karena anggaran yang ada saat ini sudah kita prioritaskan untuk yang berdampak langsung terhadap masyarakat, maka harus ada pengawasan. Ya, kalau ada pengawasan, maka ada penegakan hukum. Ya, kalau pengawasannya dirasa ada yang menyimpang, maka ini tentu pemberantasan korupsi, ya, terhadap kebocoran anggaran menjadi penting. Nah, ini termasuk bagian dari arahan Bapak Presiden. Yang berikutnya, pengelolaan ASN atau manajemen ASN. Ini memastikan ASN itu betul-betul disiplin, ASN produktivitasnya baik, atau ASN juga mampu memastikan ASN mampu mengembangkan kompetensi, punya akses untuk meningkatkan kompetensi. Ya, melalui apa? Nanti kita pelajari, ya, kita bahas lebih lanjut di dalam pembahasan berikutnya. Bagaimana ASN kemudian dituntut kompetensinya, ya, baik secara teknis, manajerial, sosiokulturalnya, nanti kita akan pelajari. Lalu pelayanan berbasis teknologi. Nah, ini pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting, Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi tenaga pendidik, ya. Maka Bapak Ibu dituntut untuk mampu membuat metode pembelajaran yang betul-betul adaptif terhadap teknologi. Ya, mendesain materi pembelajaran yang menarik, ya, yang update, ya, yang tentunya harus adaptif terhadap teknologi. Ya, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk yang seperti ini, ya, bagaimana meningkatkan kompetensi para guru. Saat ini juga sedang berlangsung, ya, pelatihan untuk para guru khususnya dalam mendesain atau meningkatkan kompetensi khususnya membuat teknologi pembelajaran yang lebih baik. Karena tentu siswi sekarang sudah sangat familiar dengan teknologi, ya, jangan sampai Bapak Ibu juga tidak bisa menyesuaikan dengan kemampuan siswa-siswinya. Yang terakhir, reformasi pelayanan publik, ya, bagaimana kita membenahi layanan publik
agar lebih efisien, transparan, dan tentunya sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, ini 8 arahan Bapak Presiden yang tentunya menjadi acuan kita sebagai ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian ini diterjemahkan lagi di dalam program-program prioritas Bapak Gubernur. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Ini yang terbaru, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah membaca surat ini, ada surat edaran dari Menpan. Ini juga terkait dengan salah satu dari 8 arahan Bapak Presiden ya terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan tadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada SE Menpan RB ya, di mana di dalam surat ini bahwa setiap instansi itu harus mengambil langkah-langkah percepatan untuk penerapan kompetensi digital kepada seluruh ASN di semua level. Nah, ini sudah ditargetkan tahun 2025 itu indeks kompetensi digital ASN itu sudah ditargetkan 50%. Ya, artinya 50% ASN ya di Indonesia sudah memiliki kompetensi digital. Lalu di tahun 2026 juga ini tahun depan ya akan dilakukan asesmen terhadap seluruh ASN ya, baik Bapak Ibu termasuk ya P3K yang akan menjadi instrumen untuk mengukur kompetensi digital ASN. Nah, jadi saat ini Digi, lalu Bapek ya, dan lembaga administrasi negara sedang menyusun bagaimana nanti mengukur indeks kompetensi digital ASN. Ini salah satu juga yang update. Nanti IP ASN, indeks profesional mungkin kita belum tahu kalau saat ini kita masih menggunakan IP ASN, indeks profesional ASN. Tapi ke depan di 2026 kita sudah menggunakan indeks kompetensi digital. Nah, ini menjadi hal yang baru tentunya. Bagaimana digitalisasi itu menjadi penting bukan hanya di dalam layanan publik, tapi di sistem pemerintahan ya sudah ditargetkan pada tahun 2026 kita akan memiliki indeks kompetensi digital. Sehingga apa yang diharapkan dari SE ini yang pertama nanti ASN akan mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran yang terintegrasi ya atau pembelajaran terintegritas. Ya, kita sudah punya sistem yang memungkinkan nanti ASN mudah mendapatkan akses untuk pembelajaran digital. Ya, tadi disampaikan bahwa secara kebijakan di level pusat itu BKN, Komdigi juga dan LAN-RI sedang menyiapkan juga salah satu upaya untuk penerapan pemerintahan digital ini, akses untuk ASN bisa mendapatkan peningkatan kompetensi digitalnya. Terus akan ada pemutakhiran data kompetensi. Ya, Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan digital yang terkait dengan digitalisasi ya akan mengunggah sertifikat yang Bapak Ibu punya ke MyASN. Ya, ini akan menjadi indikator bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti pengembangan kompetensi digital. Nah, ini makanya ke depan ini didorong ya, kita harus bisa meningkatkan terus kompetensi digital melalui pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi digital yang baik disediakan oleh pemerintah pusat ya di level pusat maupun di pemerintah provinsi. Lanjut. Nah, sekarang kita fokus kepada kata profesional ya, karena kita akan mengulas terkait profesionalisme ASN. Ya, kita punya indeks profesionalisme ASN.
Kalau kita bercerita atau mendengar kata profesional, maka akan image yang kita dapat adalah sosok orang yang berpakaian rapi ya, berdasi, pakai jas lengkap, menguasai atau mampu mengoperasikan teknologi ya, lalu dia bisa berbicara dengan bahasa asing. Nah, itu mungkin identik dengan itu ya kalau kita menyebut kata profesional. Lanjut. Nah, ini juga menjadi apanya nih? Kebalikannya ya. Kita menyebut orang nggak profesional ketika kita menghadapi situasi atau melihat gambar-gambar, mungkin gambar seperti yang di monitor ya. Kita menunggu di antrian, kita tidak dilayani dengan baik ya, petugasnya datang terlambat. Atau di pelayanan publik itu kita kesulitan mendapatkan layanan publik, nggak ada kepastian layanan ya, lama berbelit-belit ya, dipersulit. Lalu ada lagi ini ASN yang mungkin tidak pada tempatnya pada saat jam kerja. Nah, ini kemudian muncul image yang berbalik dengan kata profesional tadi. Lanjut. Begitu juga dengan yang gambar di layar ini. Ya, ada pungli, ya, ada masyarakat yang mau mengurus proses administrasi kemudian nggak tahu prosedurnya, lalu berbelit dari sisi pelayanannya, ya, tidak ada kepastian waktu. Wah, ini tentu kemudian muncul ya apa namanya kesan tidak profesional. Lanjut. Jadi apa definisinya? Mari kita coba lihat dari kata profesional yang berupa kata sifat yang artinya menerangkan profesi. Profesi itu dalam bahasa Latin profesio ada dua definisi, ikrar atau janji dan pekerjaan. Ya, jadi kalau profesi itu maksudnya janji atau ikrar dan pekerjaan. Lalu kata profesi untuk definisi yang lebih luas, apa saja, siapa saja yang untuk memperoleh nafkah dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Apa saja atau siapa saja, ya kalau apa saja berarti kata benda ya. Ya bisa institusi ya atau organisasi atau siapa saja, ini mungkin ke subjeknya ke orang. Siapa saja yang untuk memperoleh nafkah ya, atau artinya berarti melakukan pekerjaannya itu dilakukan dengan keahlian tertentu. Nah, ini kalau udah keahlian tertentu berarti didapat dengan proses suatu proses ya, mau pelatihan ya atau pendidikan pelatihan tertentu yang kemudian dia memiliki keahlian di dalam bidang yang dia geluti tadi, yang dia ikuti tadi. Lalu dalam arti yang lebih sempit lagi, ya, kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya norma-norma sosial dengan baik. Ya, pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Jadi dalam arti sempit ya, artinya lebih spesifik lagi, berarti kegiatan yang dijalankan ya atau pekerjaan yang dijalankan itu berdasarkan keahlian kita. Ya, dan kita dituntut norma-norma sosial dengan baik. Artinya ada etika. Ada norma-norma sosialnya. Ya, tadi kalau ada layanan publik, maka itu ada prosedurnya, ada SOP-nya. Artinya bekerja berdasarkan aturan. Ya, bekerja berdasarkan aturan. Dia mempunyai kompetensi, keahlian tertentu, dan dituntut bekerja dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ada aturan bakunya. Lalu dalam konteks birokrasi, nah ini kita ya, yang di birokrasi, Bapak Ibu, saya, ya, profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari si yang bersangkutan ya, pemangkunya. Jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut
Lanjut. Nah, ini kalau bercerita profesionalisme ASN, maka salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profesionalitas ASN adalah indeks profesionalitas. Ini bisa kita lihat di dalam layar ini bahwa di tahun 2024 ini kondisi data tahun 2025 ini, ya, kondisi data tahun dari 2025. Untuk PNS terakhir ini ya, tanggal 4 bulan 11 tahun 2025 diupdate. Ya. Ini untuk yang di atas untuk indeks profesionalitas ASN yang PNS untuk pemerintah provinsi, ya, pemerintah provinsi Sumatera Utara. Ya, karena pembentuk IPASN itu ada 4 indikator, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nah, ini yang paling tinggi bobotnya adalah kompetensi. Kompetensi ini bobotnya 40%. Nah, kalau lihat dari data ini yang PNS ya, indeks profesionalitas ASN, kompetensi itu paling besar skornya sebesar 30,32, ya, kualifikasi 21,51. Ini kualifikasi ini diukur dari tingkat pendidikannya, ya, pendidikan formalnya, tingkat pendidikan formal si ASN tadi. Nah, ini kompetensi, ya, dia mengikuti pelatihan, workshop dan lain-lain. Lalu kinerja ini 26,05% dan disiplin 26,05 poin dan disiplinnya skornya 5. Sehingga rata-ratanya untuk provinsi 82,88 poin atau masuk kategori tinggi. Nah, ini luar biasa juga nih. PNS Provinsi Sumatera Utara masuk kategori tinggi, ya. Kalau P3K yang Bapak Ibu lihat di bawah itu untuk nih skornya hampir mirip, ya. Rata-rata nilainya hanya sekitar 1 digit di bawah, ya. 81,7 poin. Masih masuk kategori tinggi. Nah, ini hasil penilaian, ya, yang saya hanya menyajikan data, ya. Ini mengukur indeks profesionalitas ASN yang kita gunakan saat ini masih data ini. Artinya itu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Ya, kualifikasi pendidikan tadi, ya, skornya juga hampir sama, ya. Kompetensi juga skornya hampir sama, kinerja dan disiplin. Nah, ini IP ini tujuannya untuk apa? Ini standar, ya, yang digunakan sebagai evaluasi terhadap pengembangan ASN. Kita masih masuk kategori tinggi. Lanjut. Ini dimensi kompetensi. Kalau tadi kompetensi menjadi, saya bilang tadi, bobotnya di dalam pembentuk indeks profesionalitas itu paling besar adalah dimensi kompetensi. Nah, itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab kami selaku BPSDM, ya, badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi SDM aparatur, ya. Maka dimensi kompetensi ini menjadi penting. Selain tadi dia disebutkan dia membentuk indeks profesionalitas. Artinya profesionalitas ASN salah satu pembentuknya adalah kompetensi, ya. Sehingga kompetensi itu menjadi bobotnya pun tinggi di dalam pembentukan IP. Nah, kompetensi di dalam konteks ASN itu ada 3, ya, dimensinya. Teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kalau teknis ini terkait dengan pengetahuan, ya, kemampuan, wawasan si ASN-nya, ya. Contohnya kemampuan dia mengoperasikan komputer, ya, mengoperasikan suatu aplikasi, ya, dan kemampuan dia memahami satu regulasi teknis, ya. Kalau dia memang punya kompetensi teknis tertentu, ya, Bapak Ibu contoh guru, ya, kemampuan dia menggunakan teknologi pembelajaran, ya, yang memanfaatkan digitalisasi tadi, ya, itu masuk dalam kompetensi teknis. Manajerial, ini menyangkut integritas, kerjasama, komunikasi, ya.
orientasi pada hasil, layanan publik, dan lain-lain. Lalu sosial kultural, nah ini lebih kepada interaksi dengan sesama ya, lingkungan sekitar ya. Ini juga menjadi bagian dari dimensi kompetensi. Lanjut. Nah, saya menyampaikan kembali data yang menggambarkan ini kompetensi tadi juga menjadi bagian penting di dalam pembentuk IPASN. Nah, ketika kita bercita profesionalitas, ya tentu ASN yang ideal, nanti kita bahas. ASN yang ideal itu salah satunya itu bebas atau bersih dari praktek korupsi. Ya, itu amanat di Undang-Undang 2023, ya nomor 20 tahun 2023, termasuk di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Nanti kita bisa lihat lagi di bahan saya berikutnya, bagaimana sosok ideal ASN itu salah satunya bebas dari korupsi. Nah, ini gambarnya kalau tadi sudah digambarkan kita masuk kategori IPASN yang kategori apa tadi? Tinggi ya, baik ya, dengan skor sekitar 80 berapa tadi 82-an. Nah, ini hasil terbaru dari survei integritas ASN di secara nasional ya, 71,53 poin ini masuk kategori rentan terhadap praktek korupsi. Ini hasil survei ya. Indikasinya apa? Kalau dibilang ini masuk kategori rentan, ini bisa kita lihat datanya 90% kasus suap gratifikasi terjadi di kementerian lembaga ya, di pusat. 97%, nah lebih besar lagi, terjadi di provinsi ya, kota, kabupaten. Lebih besar suap dan gratifikasi terjadi di provinsi. Lalu 50% lebih pengguna layanan mengaku memberikan sesuatu kepada petugas tanpa kesepakatan atau gratifikasi ya. Ya, dia memberi tanpa kesepakatan. Artinya si penerima layanan itu memberikan sesuatu kepada si penyedia layanan. 49,95% atau hampir 50% memberikan sesuatu dengan kesepakatan. Nah, itu masuk kategori pungli ya, suap ya. Lalu hasil SPI 2024, survei penilaian integritas, menggambarkan tantangan besar dalam perbaikan integritas di sektor pemerintahan. Nah, ini tantangan bagi kita, Bapak Ibu, ya, semua kita, bahwa hasil SPI ini menunjukkan kita masih dalam area yang rentan terhadap praktek korupsi. Ya, ini survei penilaian integritas. Apa itu integritas? Ya, integritas itu kalau diartikan secara sederhana, ya adalah kesesuaian antara pola pikir ya, lalu perkataan, dan pola tindaknya. Ya, maka kalau kita bilang kita memiliki integritas, ya, paham betul apa yang menjadi nilai-nilai core value ASN, berakhlak tadi, maka harusnya tindakan kita juga mencerminkan itu, ya. Artinya kesesuaian antara pola pikir ya, perkataan atau ucapan dan pola tindak. Itu definisi sederhana dari integritas. Lanjut. Nah, ini khusus pendidikan, Bapak Ibu yang di dunia pendidikan, yang bergelut di dunia pendidikan. Secara nasional hasil survei ini lebih spesifik ya, dari tadi datanya tentu secara umum. Ini khusus sektor pendidikan. Nasional nilainya 69,5, masuk kategori korektif ya. Subprovinsi khususnya Sumatera Utara, ini kan menilai semua provinsi ya. Saya ambil contoh Sumatera Utara itu hampir mirip dengan nasional. Masuk kategori korektif ya. Lalu ada juga hasil survei yang menjelaskan kejadian guru memberikan bimbingan belajar tambahan dengan meminta bayaran tambahan berarti ya di 36,76%.
Lalu guru yang menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi ada 25,76%. Lalu praktek pungutan dalam proses pengajuan sertifikasi, penyertaan jabatan, atau pengajuan dokumen lainnya ada 16,67%. Lalu praktek pungutan yang dikenakan di luar biaya resmi sekolah ada 12,28%. Ini data fakta ya. Contoh di salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara ya. Ini kurang lebih memang hampir sama yang terjadi secara umum di Provinsi Sumatera Utara. Ini saya ambil tadi contoh di kabupaten. Lanjut. Nah, ini lebih kepada apa namanya, gambaran terhadap penilaian masyarakat terhadap layanan publik ya. Ini yang melakukan surveinya adalah Ombudsman, yaitu salah satu lembaga yang bertugas mengidentifikasi ya, menilai kualitas layanan publik yang dilakukan oleh instansi atau lembaga, baik itu lembaga pemerintah ya, lembaga swasta yang menggunakan anggaran sebagian atau seluruhnya atau ada porsi anggaran pemerintah yang digunakan oleh lembaga tersebut, maka Ombudsman memiliki tugas salah satu instansi yang diberikan tugas untuk menilai layanan publik yang ada di Indonesia ya. Jadi gambarannya kalau kita lihat ini saya mau menggambarkan bagaimana kualitas layanan publik yang dinilai oleh Ombudsman RI terhadap penyelenggara negara ya. Ini kalau kita lihat kasus laporan yang dilaporkan masyarakat, artinya ini ada ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat, itu terus meningkat datanya dari 2019 sampai 2023. Banyaknya laporan masyarakat ya. Lalu kalau kita lihat lagi laporan masyarakat itu paling besar berapa persen? 40,6% itu laporan dari masyarakat. Ya. Lalu disampaikan itu secara langsung, ada yang melalui surat, ya ada yang datang langsung, ya ada ini kalau on the spot itu berarti di mana dia mendapatkan layanan publik kemudian dia merasa ada ketidaksesuaian di dalam proses administrasinya, lalu dia ada yang melalui surat, atau dia kalau datang langsung dia datang ke kantor Ombudsman, atau melalui media sosial atau media lainnya. Nah, substansi yang dilaporkan, ini paling banyak adalah terkait dengan hak sipil dan politik, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga infrastruktur. Ini yang tiga terbesar, ya berikutnya kesehatan dan lain-lain. Ini artinya layanan publik di tiga bidang ini ya, di hak sipil dan politik, di pendidikan dan di perhubungan infrastruktur menjadi yang paling bermasalah ya, berdasarkan data Ombudsman. Lanjut. Nah, ini yang dilaporkan paling tinggi pemerintah daerah ya, kita termasuk ya. Ini banyak dilaporkan terkait dengan layanan publik. Lalu apa yang menjadi indikator untuk dinilai itu? Bagaimana komunikasinya ya? Artinya si pemberi layanan itu memberikan layanan secara baik ya, berkomunikasi secara baik dengan si pemohon, ada informasi yang jelas. Nah, itu bagian dari penilaiannya. Cepat, lalu responsif ya, tanggap terhadap apa yang menjadi kebutuhan si pelanggan ya, si penerima layanan, tidak menerima suap atau gratifikasi, lalu ada kejelasan layanan ya, ada SOP yang jelas, ada prosedur yang jelas. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, sosok ideal ASN ya, berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023 ya. Ini undang-undangnya yang tertera di sini yang belum diperbarui ya, Undang-Undang 5 2014 sebelumnya, sekarang Undang-Undang 20 2023. Bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Nah, ini sosok ideal ASN salah satu indikatornya adalah profesional. Ya, lalu memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, ya tadi ya, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang menjadi indikator dari sosok ASN yang ideal. Lanjut. Nah, ini model dasar ya, model dasar perubahan yang paling mendasar di dalam mindset ASN ya, atau kalau kita bilang ini cara berpikir ASN yang paling mendasar ya, konsep berpikir yang ASN yang paling mendasar. Ini ada dua konsep ya, ada dua pola ya. Ini pola yang pertama ya. Kalau kita menganut pola ini, nanti seperti apa hasilnya, ini akan dijelaskan dengan mindset yang pertama ini. Kalau kita sebagai ASN, Bapak Ibu sebagai P3K, saya sebagai PNS, itu kita melihat diri kita sebagai seorang P3K misalnya, ya, yang penting aman sampai pensiun, ya, instansi tidak akan pernah dibubarkan, ya, pasti ada tak ada kita juga jalan. Maka kalau seperti itu cara berpikir kita, maka apa yang akan kita kerjakan selaku seorang ASN? Bagaimana kinerja kita? Ya udah kerja secukupnya, nggak perlu ngoyo, syukur bisa sampingan, cari sampingan ya, kerja yang lain atau kerja sambilan yang lain. Lalu bekerja keras juga toh nggak dapat penghargaan, tak ada reward ya. Yang kerja berlebih juga sama gajinya sama yang kerja biasa-biasa saja. Maka kalau cara berpikir tadi ASN yang penting aman nyaman saja, ya cara bekerjanya juga akan seperti itu ya, bekerja secukupnya. Lalu apa the result we get? Apa hasil yang kita dapat? Ya birokrasinya banyak dikomplain, ya pelayanan publiknya juga amburadul, ya lalu nggak efisien birokrasi anggarannya. Masalah terus di layanan publik. Nah, itu hasilnya. Kalau mindset kita atau cara berpikir kita hanya menjadi ASN yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi kemudian kita rubah mindset itu. Lanjut slide-nya. Dengan cara berpikir yang seperti dijelaskan pada slide. Ya, kita melihat diri kita bahwa kita menentukan kinerja lembaga kita. Kita menentukan keberhasilan kinerja secara instansi ya, kelembagaannya. Maka saya harus meningkatkan kompetensi saya, kapasitas saya, kemampuan saya, ya. Itu yang menjadi cara berpikirnya. Kalau kita melihat diri kita itu adalah bagian penting dari organisasi. Maka kalau saya tidak punya kapasitas yang baik, maka kinerja lembaga saya juga nggak akan baik. Maka kalau kita sudah melihat diri kita seperti itu, ya, maka apa yang kita kerjakan itu akan selalu ingin membuat yang terbaik, ya, bekerja maksimal, mengejar target kinerja yang telah ditetapkan instansi. Kita punya indikator kinerja utama, misalnya. Instansi punya IKU utama. Maka kita akan berupaya bagaimana target kinerja yang ditetapkan akan tercapai atau bahkan lebih dari target yang dicapai. Kita akan berupaya semaksimal mungkin ya melalui keprofesionalitasan kita ya, melalui kompetensi yang kita miliki, kita akan terus berupaya kalau lembaga ini mau bagus, maka SDM-nya harus terus dididik, SDM-nya harus terus ditingkatkan kompetensinya. Maka kita akan melakukan pekerjaan secara maksimal. Apa hasilnya? Ya, birokrasinya menjadi berkinerja lebih tinggi, lebih profesional, ya, berkompeten. Ya, maka sosok-sosok ideal ASN itu akan muncul ya.
melayani secara prima dan memuaskan, ya kinerja pelayanan publiknya juga, ekspektasi masyarakatnya juga sudah bisa sesuai dengan yang diharapkan. Maka inilah yang perlu kita, mindset inilah yang perlu kita tanamkan sebagai seorang ASN. Jangan yang tadi ya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kita sekarang akan masuk ke core value ASN ya, berakhlak. Ya, ini konsep utamanya bahwa ASN itu bukan pejabat yang minta dilayani, yang itu model-model dulu ya, gaya kolonial kalau kata kita. Lalu harus punya jiwa melayani untuk bantu masyarakat. Ya, lalu bertugas sebagai pusat atau daerah yang punya core value yang sama. Artinya baik yang tugas di pusat ya maupun yang kita yang bertugas di daerah itu harus punya core value yang sama. Sehingga dimanapun layanan itu akan punya standar yang sama. Lalu saat ini dunia itu serba hybrid, kolaboratif ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, kita secara online. Nah, kita bahkan sekarang sudah mengkombinasikan antara yang online dengan offline ya di dalam pengembangan kompetensi, lalu kolaboratif ya, melibatkan berbagai stakeholder, tidak ego sektoral ya, dan ego daerah, ego ilmu ya, itu di dalam apa namanya mekanisme kerja ASN harus ditinggalkan ya. Kita tidak bisa tentu menguasai semua kompetensi ya, sehingga kita dituntut kalau mau profesional itu tadi punya keahlian atau keterampilan tertentu. Nah, kalau kita punya keahlian atau keterampilan tertentu, orang lain punya keahlian keterampilan tertentu, maka ini kalau dikolaborasikan, maka akan sangat meningkatkan kinerja organisasinya. Itu yang sudah pasti ya, gitu ya. Kenapa kita kemudian harus berkolaborasi ya karena tadi kompetensi itu punya keahlian atau keterampilan tertentu yang kalau dikolaborasikan akan menghasilkan pastinya yang terbaik ya. Nah, kita akan kupas satu-satu terkait dengan core value berakhlak. Lanjut. Yang pertama berorientasi layanan publik, yaitu komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat ya. Kalimat afirmasinya atau kalimat-kalimat pernyataan positifnya, kalimat afirmasi itu kalimat atau statement positif atau statement yang kita ucapkan itu saat ini sudah terjadi gitu kira-kira ya, yang present kalau kita bilang ya, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Apa kata kuncinya? Responsif ya, kualitas menjadi acuan dan kepuasan. Lalu kode etik ya, norma-normanya, aturan-aturan mainnya, dia memahami kebutuhan masyarakat ya, dia ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ini definisi berorientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu harus, apalagi yang langsung berinteraksi dengan layanan publik, maka prinsip berorientasi pelayanan ini yang menjadi bagian penting ya. Paham apa yang dibutuhkan masyarakat, ya, maka Bapak Ibu dikatakan responsif gitu ya. Lalu pasti kalau paham terhadap kebutuhan masyarakat, maka kualitas atau kepuasan yang kita berikan juga akan lebih baik. Lanjut, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan atau tugas yang diberikan oleh instansi ya. Kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya, ada tanggung jawab. Ya, kata kuncinya integritas, ya punya integritas. Tadi saya sudah sampaikan integritas, kesesuaian antara pola pikir, ya, perkataan dan pola tindak. Konsisten, ya, konsisten, hampir-hampir mirip ya. Konsisten, integritas, dapat dipercaya. Ya, akuntabel juga unsurnya dapat dipercaya. Artinya apapun yang kita kerjakan tentu dipastikan berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku ya, sehingga ini bukan subjektivitas ya. Memang betul
dan ada aturan yang mendasarinya. Transparan, ya, transparan ini bisa diakses oleh semua orang, ya, artinya tidak ada sesuatu yang eh, apa namanya, di apa namanya kalau bahasa apa, dirondok-rondok ya, ya. Kode etiknya apa? Ini norma-normanya. Melaksanakan tugas jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan barang milik daerah atau barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan, ya, karena ini bukan milik pribadi Bapak Ibu, menggunakan juga tanpa secara bertanggung jawab, tidak mau melihara, hanya mau memakai, menghancurkan aja, sudah rusak, yang penting bisa dibeli lagi, ya itu tidak akuntabel oleh Bapak Ibu, ya. Atau menyalahgunakan kewenangan, ya, karena jabatan tertentu atau karena Bapak Ibu mempunyai tanggung jawab di bidang tertentu yang ditugaskan oleh pimpinan, Bapak Ibu memanfaatkan untuk bukan untuk kepentingan instansi, ya itu juga dikatakan tidak akuntabel. Lanjut, berikutnya kompeten, terus belajar, mengembangkan kapasitasnya, ya. Lalu kata kuncinya, ya, kinerja terbaik, ya. Ini artinya nih sama dengan kualitas sebenarnya, ya, kurang lebih sama. Kualitas atau kinerja terbaik, sukses, ya, keberhasilan, ya, learning, agility, agile, ya, apa namanya, lincah, cepat, cekatan, terampil, ya. Lalu ahli di bidangnya, kode etiknya, meningkatkan kompetensi diri, terus, ya, terus mengimprove, mengupgrade diri, ya, karena memang tantangan juga selalu berubah. Ya, membantu orang lain untuk paham atau meningkatkan, mendorong orang lain untuk mau belajar, ya, atau memahami sesuatu, itu juga kompeten, ya, karena kita juga punya kompetensi teknik tertentu di bidang kita, kemudian kita membantu orang lain untuk bisa menguasai itu, ya, keahlian tertentu juga, itu keterampilan tertentu, nah itu namanya juga bagian dari kompeten, ya, bukan hanya untuk diri sendiri, ya, lalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ya, kalau dia kompeten pasti dia akan mengikut nih. Lalu lanjut, harmonis, ya, caring, peduli sesama satu yang dengan yang lain, ya. Ini makanya tadi kita tadi di konsep awal ASN itu bukan lagi kayak dulu, ya, secara bekerja secara ASN maunya dilayani, ya, lalu berjalan dengan kebiasaan, ya, itu contoh-contoh yang eh, nggak harmonis, ya. Saling peduli, menghargai perbedaan, ya, selaras. Lalu kode etiknya apa? Menghargai siapapun, ya, apapun latar belakangnya, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, peduli satu sama lain. Lanjut, loyal. Ya, ini loyal, berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, loyalitas. Ya, Bapak Gubernur ini sering menyampaikan ini, ya, kepada Bapak Ibu mungkin waktu dilantik juga, ya, bagaimana loyal terhadap pekerjaan, loyal terhadap keluarga, loyal terhadap instansi, loyal terhadap atasan, menjadi bagian penting, ya, untuk ASN Bapak Ibu dan kita semua. Kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Komit, dedikasi, ya, lalu kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, setia pada NKRI dan pemerintah yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan lembaga negara. Lalu menjaga rahasia negara, rahasia jabatan. Ini loyal. Lanjut. Adaptif. Ini penting sekali, ya. Adaptif. Terus berinovasi. Kalau adaptif, pasti dia dekat-dekat dengan inovatif, ya. Karena ketika dia adaptif, maka dia akan terus mencari inovasi-inovasi baru, ya. Karena tantangan, ya, perkembangan teknologi, ya,
perkembangan sosial politik akan terus sangat dinamis, maka kita perlu adaptif. ASN perlu adaptif untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga kalau dia adaptif, maka dia pasti akan cenderung inovatif. Itu sudah satu kepastian ya. Maka kata kuncinya adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif ya. Proaktif ini juga penting nih, proaktif. Proaktif itu dia berinisiatif untuk tahu, berinisiatif untuk mengerjakan ya, berinisiatif untuk bertanya, ya, berinisiatif untuk mendiskusikannya, ya itu bagian dari proaktif ya. Karena tadi dia melihat mungkin itu perlu ada penyesuaian, perlu ada perubahan, ada permasalahan yang perlu ada penyelesaian yang mungkin belum lazim dari yang biasa, sehingga kita dituntut proaktif ya, inovatif, proaktif. Nah, kemudian baru kita carikan solusinya, sehingga kita memang menjadi penting ini. Lalu kode etiknya cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi dan bertindak proaktif. Lanjut, kolaboratif. Terakhir ini ya, kolaboratif. Nah, ini core value yang terakhir dari berakhlak. Membangun kerjasama yang sinergis ya. Ini penting ya, bagaimana membangun kolaborasi baik di internal maupun dengan eksternal. Bekerja sama, sinergi. Memberikan kesempatan untuk pihak lain ya berkontribusi, terbuka, dan menggerakkan segala sumber daya yang ada. Nah, ini kolaboratif. Lanjut. Nah, jadi dari berakhlak tadi, itu tentunya menjadi panduan perilaku, ya, mendorong untuk ASN bekerja dengan kinerja tinggi, menjaga konsistensi nilai diri, ya, menjaga konsistensi agar terus bertindak sesuai dengan prinsip moral yang dianut tadi, prinsip-prinsip etika berakhlak tadi, menghadapi dilema etika, lalu menghadapi dilema etika, ya artinya ini kita dihadapkan pada situasi yang karena sangat dinamis, ya, sulit atau mungkin area yang membutuhkan cara penyelesaian yang berbeda, maka kita tentu perlu berakhlak atau value berakhlak ini betul perlu menjadi panduan, menjadi kompas kita, ya, awareness, knowledge, acceptance, dan action, ya. Awareness, kepedulian kita, lalu bagaimana kita meningkatkan pengetahuan, kompetensi kita, bagaimana kita siap menerima perubahan, ya, menerima situasi-situasi yang mungkin tidak biasa, lalu kita action untuk berubah, ya, menjadi problem solver, menyiapkan inovasi-inovasi, dan melakukan hal-hal yang untuk meningkatkan kinerja instansi. Nah, ini betul-betul menjadi kompas kita, navigator kita, core value berakhlak ini selaku ASN. Lanjut. Nah, ini tips membangun profesionalitas. Bapak bisa mungkin ini beberapa kata-katanya juga sudah kita sebut-sebut, ya, produktif, ya. Bagaimana mengembangkan image profesional, terus mengembangkan image profesional, proaktif, ini take di inisiatif proaktif, ya. Bagaimana mengelola kebiasaan bekerja yang efektif, ya, mengelola kebiasaan bekerja yang efisien, menunjukkan integritas, ya, lalu kualitas layanan yang terbaik, menjadi problem solver, tangguh, ya, berkomunikasi secara efektif, dan lain-lain. Ya, ini tips-tips membangun profesionalitas. Bapak Ibu bisa baca nanti. Lanjut. Nah, jaga integritas. Ini bagian penting juga, ya. Tadi sudah disebut-sebut di core value berakhlak, ya. Bagaimana menjaganya? Yaitu kendalikan diri, ya, terus menjaga mutu atau kualitas pekerjaan dengan akuntabel dan transparan, menjadi role model, ya. Lalu memenuhi janji apa yang kita sudah ikrarkan di dalam sumpah jabatan kita.
Lanjut. Nah, epilog ini penutup kita ya. ASN profesional adalah pahlawan masa kini. Maka kalau pahlawan itu seperti apa karakternya? Mengutamakan kepentingan bangsa, berjuang tanpa pamrih, ya, selalu merasa terpanggil untuk mengatasi masalah di lingkungannya, ya, adaptif, ya, berorientasi memberi bukan menerima. Nah, ini ASN yang melayani ya, bukan dilayani. Memiliki idealisme dan determinasi tinggi untuk mewujudkan idealisme. Berani berinisiatif, ya, take inisiatif tadi ya, tadi. Lalu berkarya tanpa dibatasi usia, ya, terus berinovasi, ya, kapanpun, ya, dimanapun, status ekonomi apapun, usia berapapun, ya. Lanjut, selesai. Ah, integritas. Kesesuaian pola pikir, perkataan, perbuatan. Nah, itu poinnya ya. Lanjut, selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan profesionalitas ASN dan core value berakhlak. Semoga ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu, ya, bukan hanya slogan, dilihat-lihat flyernya, tapi ya komit melaksanakan itu. Kalau Bapak Ibu mau terus meningkatkan kapasitas, ya, karena kita tinggal di era yang akan terus berubah, era yang akan terus tantangannya selalu dinamis, ya, Bapak Ibu, apalagi ini banyakan guru, ya. Bapak Ibu punya tugas yang mulia. Oh ya, selamat Hari Guru ya, Bapak Ibu yang guru-guru. Ya, jadi Bapak Ibu memang dituntut untuk terus bisa meningkatkan kompetensi, ya. Kita semua secara umum ASN. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta sekalian, telah kita dengarkan dan simak bersama penjelasan dari Bapak Kepala Badan ceramah tentang profesional ASN, yang mana tadi telah disampaikan tentang pengembangan ASN, apa itu profesional ASN, terus bagaimana pelayanan publik yang baik, kemudian apa saja kompetensi, jenis-jenis kompetensi ASN yang bisa diikuti, dan bagaimana sosok idealis seorang ASN, kemudian yang terakhir, bagaimana sebenarnya penjelasan tadi sudah disampaikan apa itu core value berakhlak. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sudah menyimpan tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Badan. Sini kita buka sesi tanya jawab kepada 3 penanya. Nanti boleh diberi tanda raise hand. Kemudian nanti perkenalkan diri, sebutkan nama dan dari instansi mana.